Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu para siswa, calon siswa baru SMA Negeri 1 Cawas tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tentang standar operasional prosedur dalam pelaksanaan pembelajaran kenormalan baru di SMA Negeri Cawas di masa pandemi COVID-19. Namun sebelum Ibu sampaikan materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Ibu Marini, SPD MPD, pengajar bidang studi fisika, dan saya tinggal di Pelanggu, Trucuk, Klaten. Perkenalan kita saat ini cukup itu saja dulu. Nanti kita akan lanjutkan perkenalan di lain kesempatan. Anak-anakku, sudah sekian waktu, kira-kira 1 tahun lebih 3 bulan, pandemi COVID ini menyerang kita, menyerang Indonesia, bahkan seluruh dunia. Sehingga mulai bulan Maret tahun 2020, pelaksanaan pembelajaran mengalami perubahan. Yang dulunya kita bertemu di dalam kelas untuk belajar, mulai saat itu kita belajar dari rumah. Nah, untuk SMA Cawas, tahun ajaran 2021-2022 juga belum bisa memastikan apakah kita akan belajar 100% di dalam kelas atau tatap muka langsung, atau kita masih seperti kemarin belajar secara online murni, atau kita akan melakukan pembelajaran dengan kombinasi antara daring dan luring, atau lebih dikenal dengan blended. Nah, SMA Cawas akan melaksanakan pembelajaran yang mana itu tergantung dari situasi nanti. Apakah kita berada di zona merah, zona orange, atau di zona hijau. Jujur saja, sebagai guru dan juga sebagai orang tua, kita berharap segera di suasana hijau, sehingga kita bisa bertemu, belajar bersama di dalam ruang kelas. Nah, dalam pembelajaran ini ada dasarnya, yaitu ada surat edaran, ini ada 2, banyak sebetulnya, tapi Ibu ambil 2 ini ya, tentang MPLS. Ya. Nah, prosedur penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan kebiasaan baru atau new normal, itu seperti apa nanti? Ya, pertama, akan dibentuk atau membentuk persiapan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan kebiasaan yang baru. Menyusun SOP penyelenggaraan pembelajaran di tiap tingkat satuan pendidikan. Ya. Kalau SMA Cawas ya, SOP-nya SOP SMA Cawas. Kemudian menyiapkan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan kebiasaan baru. Berkoordinasi dengan gugus tugas kabupaten atau kota melalui cabang dinas. Kemudian mengisi daftar periksa kesiapan satuan pendidikan yang nanti dilakukan dari dinas kesehatan, dari dinas pendidikan, dan sebagainya. Kemudian melaksanakan pemeriksaan daftar periksa kesiapan satuan pendidikan. Harus mengantongi izin penyelenggaraan pembelajaran dari pemerintah provinsi, dari Semarang.
Kemudian orang tua Anda juga menyetujui bahwa Anda boleh masuk sekolah. Lalu melaksanakan pembelajaran secara selektif, bertahap, sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, di sini SOP di SMA Cawas itu ada 2. Ya, nanti secara PJJ murni dan secara tatap muka. Nah, tatap muka itu ada 2, dibuat shift atau nanti kita blended learning. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh itu memiliki dasar-dasar seperti ini, ya. Kebijakan pencegahan COVID-19 sudah dilakukan oleh pemerintah dan akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh pada tahun pelajaran 2021-2022 yang akan dimulai pada tanggal 12 Juli 2021 hari ini. Nah, dalam proses pembelajaran itu harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga. Ya, walaupun dalam suasana pandemi, ya, semua harus sehat dan pembelajaran pendidikan harus tetap jalan. Nah, jadi yang utama semuanya sehat dulu. Peserta didik, siswa, pendidik, guru, tenaga pendidikan, tenaga administrasi TU harus sehat. Dan pendidikan berlangsung, tetap jalan yang akan dimulai. Ya, prinsipnya KBM pembelajaran itu prinsip pertama tidak membahayakan. Jangan sampai siswanya stres, orang tua stres yang nanti akan membuat imun turun. Realistis, sesuai dengan kondisi peserta didik dan tidak muluk-muluk. Tidak muluk-muluk. Komunikatif, harus selalu ada komunikasi antara guru dengan wali kelas, antara guru dengan murid, antara guru dengan orang tua, dan selanjutnya. Ya, jadi komunikasi dijalin lebih inklusif. Ya, ini untuk pembelajaran jika ada siswa yang mempunyai kebutuhan khusus tetap harus diterima. Belajar dilakukan di rumah, ya, dengan e-learning, electronic learning, belajar pakai media-media elektronik. Nah, dalam pelaksananya PJJ pembelajaran jarak jauh, ya, bisa secara online murni atau daring dalam jaringan. Kemudian juga bisa luring offline, tatap muka di kelas. Atau alternatif berikutnya, gabungan antara online dan offline, daring dan luring yang disebut dengan blended learning. Nah, untuk penilaiannya seperti ini. Nah, untuk berlangsungnya pembelajaran baik secara online atau offline, kesiapan dari sekolah, dari guru, dari siswa itu perlu diperhatikan. Ya. Untuk pendidik, ya, membuat mekanisme komunikasi antara orang tua, wali, dan siswa. Pakai grup WA kelas
antara wali, baik wali kelas maupun wali orang tua dan siswa. Lalu guru membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi, baik kondisi anak maupun kondisi pandemi. Guru menghubungi orang tua untuk mendiskusikan pembelajaran yang inklusif seandainya dia ada anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian guru memastikan apakah proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Bila tatap muka, guru mesti berkoordinasi dengan orang tua atau wali untuk penugasan belajar. Tugas dikumpulkan kepada guru. Muatan penugasan adalah pendidikan kecakapan hidup yang aplikatif, antara lain mengenai pandemi. Selain itu juga adanya konten yang sifatnya itu menyenangkan, rekreasional, jadi tidak membuat stres. Kemudian bahan belajar bisa dalam bentuk teks. Teks itu berupa apa? Buku, modul, dan lain-lain. Bisa berupa video. Bisa YouTube, bisa televisi, bisa rumah belajar, dan sebagainya. Dan dalam bentuk audio, menggunakan radio, rekaman, dan lain-lain. Sedangkan sebagai siswa, Anda harus siapkan perangkat pembelajaran. Belajar itu ada buku, ada pulpen, ada penggaris, ada media. Karena online berarti Anda harus mempunyai HP. Dan HP mesti yang smartphone. Dan pastikan dapat berkomunikasi dengan lancar dengan guru. Koneksinya yang bagus. Dan jangan menghindar dari guru. Kalau misalnya kamu tidak bisa mengikuti pelajaran, ya izin. Entah itu karena sakit, entah itu karena ada keperluan apa, izin dengan guru yang bersangkutan untuk nanti bisa ditindaklanjuti. Kemudian ajaklah bapak ibumu atau orang tuamu untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, orang tuamu ngapa? Ya, misalnya menyediakan makanan yang bergizi untuk kamu, menyediakan ruang belajar yang nyaman, bersih, tidak panas, rapi, dan sebagainya. Siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman. Nah, ini kamu udah remaja harus bisa menyiapkan sendiri. Kemudian kamu harus berusaha memahami pembelajaran. Jangan sampai jadwal juga terlewat. Belajar itu dimulai dari jam 7. Walaupun di rumah, jam 7 harus sudah mandi, sudah siap belajar. Kemudian aktif dalam diskusi dengan guru. Misalnya Bapak Ibu guru, KBM saat itu secara online menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet, Anda harus partisipasi di situ. Jangan hanya panjer nama, absen, setelah itu Anda pergi. Nah, itu jangan rugi Anda sendiri. Bapak Ibu guru tidak rugi. Ya, rugi kamu sendiri. Kemudian jika ada tugas dari guru dan Anda mengalami kesulitan, diskusi dengan orang tua gimana solusinya. Syukur orang tua bisa membantu mengerjakan. Tapi sebaiknya Anda jangan mengandalkan orang tua ya. Anda harus belajar sendiri semaksimal mungkin. Kemudian sampaikan ke guru atau orang tua jika ada kesulitan. Tanya kepada guru. Kalau sudah berusaha maksimal kok nggak bisa? Tanya guru. Jangan mudah putus asa, dikit-dikit cari di Google. Nanti yang pinter Google-nya, yang pinter HP-nya, bukan kamu.
Padahal nanti masa depan itu yang dibutuhkan adalah kamu. Ya, tugas-tugas dari guru harus dikumpulkan. Karena Bapak Ibu guru itu merekap seluruh tugas kamu yang nanti akan dibuat nilai. Nah, kamu juga harus punya jadwal sendiri, punya rencana-rencana untuk kegiatan belajarmu, untuk kemajuan kamu. Nah, untuk orang tua bagaimana? Ya, orang tua berkomunikasi dengan pihak sekolah, dengan wali. Ya, bagaimana cara komunikasinya? Ya, misalnya tadi guru membuat grup, ya orang tua mengikuti di dalam grup tadi. Kemudian mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama guru. Ya, ini seandainya anaknya punya kebutuhan khusus ya. Kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran anak dan memantau pengumpulan tugas. Ya, bukan berarti orang tua kamu tinggal apa ya? Kamu udah gede. Harus bisa mandiri. Memastikan anak didik siap mengikuti pelajaran dan memantau aktivitasnya. Sebagai orang tua memantau. Nah, ini tugas orang tua. Nah, yang sebelah sini adalah SOP pembelajaran tatap muka. Ya, atau nanti dalam blended learning bisa. Ya. Tetap sekolah yang terlibat, pendidik dan tenaga pendidik terlibat, peserta didik, orang tua. Nah, dari sekolah, kalau nanti tatap muka atau blended learning, apa? Pertama, sekolah memastikan bahwa lingkungan sekolah itu bersih dan sehat. Sehingga orang tua tidak canggung, tidak was-was anaknya ke sekolah. Karena sekolahnya sudah bersih dan sehat. Kemudian sekolah memastikan jalur atau jalan keluar masuk lingkungan sekolah agar tidak semrawut. Kemudian di setiap tempat yang strategis ada tempat cuci tangan dengan air yang mengalir serta menggunakan sabun. Mengatur jarak tempat duduk antar siswa sekitar 1,5 meter. Kemudian, sekolah wajib menjaga kebersihan apa saja, yaitu dengan disapu, disulai, didesinfektan, disemprot pagi dan sore agar steril, ya, virusnya mati, bakterinya mati. Kemudian kantin ditutup. Kantin ditutup. Karena kantin ditutup, siswa harus membawa bekal sendiri dari rumah, baik itu minuman ataupun makanan. UKS siap melayani, jadi buka, ada petugas di sana. Kemudian menyiapkan kotak sampah, itu jelas, ya, untuk buang masker bekas. Kemudian sekolah menyediakan alat ukur suhu, termogan, hand sanitizer, dan masker cadangan. Ya, tentu masker yang benar ya. Kemudian kegiatan upacara, olahraga, dan ekstrakurikuler ditiadakan sementara. Kemudian dari kurikulum akan membuat jadwal kegiatan belajar mengajar, ya, apakah itu secara shift atau bagaimana? Ya. Jika secara shift, maka nanti durasinya 2 jam tanpa istirahat, lalu diganti dengan shift berikutnya. Yang selanjutnya, kesiapan pendidik dan tenaga pendidik. Kalau tadi sekolah, sekarang pendidik dan tenaga pendidik,
guru dan karyawan. Pertama, guru dan tenaga pendidik harus sehat dan sudah divaksin COVID-19. Alhamdulillah, kemarin sudah divaksin. Kemudian, sebelum berangkat, Bapak Ibu guru karyawan harus sarapan dari rumah, biar badannya stabil. Ya. Beliau akan mengenakan masker yang standar, serta membawa hand sanitizer. Setelah tiba di sekolah, akan mencuci tangan pakai sabun dan suhunya diukur. Dan selama mengajar, selama bertugas di sekolah, wajib mengenakan masker atau menggunakan face shield serta menjaga jarak. Yang selanjutnya, wajib menjaga kebersihan dan kerapian tempat duduk dan perlengkapan masing-masing. Yang selanjutnya, setiap selesai melakukan kegiatan, wajib mencuci tangan, memakai sabun, menggunakan air mengalir di tempat yang telah disediakan. Apabila merasakan gejala demam, batuk, pilek, tenggorokan, sesak nafas, guru karyawan lapornya ke kepala sekolah untuk tindakan berikutnya. Guru tidak boleh menugaskan siswa untuk mencari bahan tugas yang harus keluar rumah, misalnya ke pasar, ke tempat keramaian, ke mall, yang di sana akan berpotensi menularkan COVID-19. Tugasnya semuanya harus bisa dikerjakan di dalam rumah. Kemudian menghindari kontak fisik langsung, bersalaman, cipika-cipiki, dan sebagainya. Dan guru wajib mengingatkan pentingnya protokol kesehatan pada siswa-siswinya. Nah, untuk siswanya bagaimana? Siswa harus sehat. Jika kurang sehat, izin, ya, tidak usah ke sekolah. Telepon ke guru mapelnya atau ke walinya. Kemudian mengenakan masker yang standar dan hand sanitizer. Membiasakan cuci tangan pakai sabun setelah memegang sesuatu dan membawa bekal minum dari rumah. Hindari pinjam-meminjam alat makan atau alat sekolah dan tidak makan-makan bersama. Ya. Peserta didik menjaga kebersihan dan kerapian tempat duduk masing-masing dan menjaga jarak kurang lebih 1,5 meter. Ya, jika ada gejala sakit, langsung matur sama guru di kelas itu. Ya, untuk misalnya ke UKS, ya, diberi obat di sana. Siswa harus menghindari kontak fisik langsung, salaman, cium tangan kepada siapapun. Dan setelah selesai KBM, peserta didik wajib langsung pulang, tidak berkerumun di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, dari beberapa item tadi, baik yang dilakukan sekolah, guru, siswa, atau orang tua dapat diresum, dapat diringkas. Ya. Nah, SOP siswa dari berangkat sekolah hingga pulang adalah pertama, orang tua pagi-pagi itu memastikan bahwa anaknya sehat. Sehingga kalau sehat boleh ke sekolah, kalau tidak sehat izin ke wali atau guru kelasnya. Anda berangkat lebih awal, mengenakan masker, hand sanitizer. Kenapa awal? Agar tidak terjebak macet sehingga terlambat, ya, atau sek-sekan nanti. Kemudian hindari angkutan umum yang padat. Jika perlu, minta antar orang tua untuk ke sekolahnya. Jika terpaksa tidak ada yang mengantar, harus menggunakan alat transportasi umum, ya, pakailah transportasi yang memenuhi standar protokol kesehatan. Setelah Anda sampai sekolah, turun di tempat
turun ya di depan pintu gerbang sekolah dan jangan berkerumun di sana. Langsung nanti Anda akan diukur suhu tubuh, dilanjutkan cuci tangan. Dan Anda dipersilakan menuju ruang kelas melewati jalur yang sudah ditentukan. Ya. Masuk ke ruang kelas, duduk sesuai dengan kursi yang sudah disusun, yaitu berjarak 1,5 meter untuk mengikuti KBM, kegiatan belajar mengajar. Anda tidak diizinkan untuk pinjam-meminjam alat tulis ataupun alat makan, atau bahkan makan dalam satu piring bersama, tidak boleh. Dan setelah KBM, siswa keluar kelas dan cuci tangan lalu menuju pintu keluar, pintu gerbang keluar yang sudah ditentukan oleh petugas gugus COVID. Nah, setelah keluar kelas tadi, jalur keluar, siswa menuju tempat penjemputan. Ya, pintu gerbang ya. Setelah sampai di rumah, pulang ya, buka sepatu. Disemprot pakai desinfektan. Langsung cuci tangan pakai sabun. Setelah masuk rumah, buka baju, bajunya dimasukkan ke mesin cuci atau ke tempat cucian. Mandi, keramas. Setelah itu pakai baju yang baru, maksudnya baju yang bersih, untuk melakukan aktivitas di rumah berikutnya. Anda makan, Anda beribadah, Anda istirahat, atau membantu orang tua. Nah, itu tadi ya. Jadi SOP-nya waktu nanti pembelajaran baik itu daring ataupun tatap muka. Prinsipnya di masa pandemi ini kita harus membiasakan perilaku sehat yang sesuai dengan protokol kesehatan, aturan kesehatan yang sudah disepakati oleh pemerintah. Kalian harus memakai masker, maskernya yang standar. Jangan dicopot, buka, atau malah taruh di kepala. Ya, pakai yang benar. Anda harus jaga jarak, social distancing, jaga jarak aman. Ya. Cuci tangan pakai sabun. Kalau bersin, batuk, pakai tata krama. Ya. Ditutup pakai siku. Ya, tangannya ya, ditutup. Tata keramanya seperti itu. Nah, gerakan hidup bersih dan sehat harus kita jadikan sikap hidup, jadikan kebiasaan. Ya, kalau kita biasa bersikap hidup yang sehat, maka kita akan sehat. Kalau sehat, kita bisa berbuat banyak, bisa menikmati hidup ini. Kemudian di sini ada denah sekolah kita, ya. Kalau nanti tatap muka, ya. Jadi ada pintu gerbangnya ada 3, utara, tengah, dan selatan. Ya, jadi denahnya ini yang atas utara, yang bawah selatan, yang kiri barat, yang kanan timur. Ya. Nanti Anda datang di antara orang tua atau kendaraanmu turun di pintu gerbang utama ini. Di sini lalu Anda ada petugas yang akan mengukur, mengamati suhu Anda di sini. Ya, cuci tangan di sini. Setelah itu berjalan menuju ruang kelas Anda yang hijau ini ya. Ya. Kalau kelas Anda di sini ya lewat sini. Kalau di sini teruskan di sini. Kalau Anda misalnya kelasnya di belakang ini, ya, di paling utara, ya, masuk kelas. Nah kalau nanti pulang gimana Bu? Pulang yang kuning ini. Nah ini ya, oke, sini. Nah, menuju ke pintu gerbang paling utara. Pintu gerbang paling utara. Nah, kalau kelas Anda di sini, Anda tidak boleh langsung jalan pintas, tapi Anda ke sini jalurnya. Nah, lewat sini. Oke. Pintu gerbang utara adalah tempat keluarnya siswa. Kemudian yang selatan sini adalah untuk Bapak Ibu guru. Ya, Bapak Ibu guru dan karyawan. Oke, anak-anakku. Sebagai penutup, bahwa pembelajaran di masa pandemi ini memerlukan
perubahan mindset belajar, ya, cara sudut pandang, ya. Yaitu belajar bagaimana belajar dan belajar dalam situasi baru untuk memperoleh pengalaman baru. Belajar di masa ini memerlukan kearifan dan kesabaran, bahwa belajar bukan semata-mata mencari nilai, ya, tetapi untuk memperoleh pengalaman belajar melalui proses, ya, yang sifatnya menantang dan penuh seni perjuangan. Ya, belajar. Demikian tadi anak-anak untuk SOP pembelajaran di SMA 1 Cawas. Ya, mari kita siapkan diri kita belajar secara dewasa, secara mandiri, penuh semangat, penuh kesabaran, sehingga nanti Anda akan menjadi pribadi yang dewasa dan sukses. Jika banyak kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.